Halo guys, balik lagi sama gue Daryl dan di kesempatan kali ini gue akan sharing gimana caranya kalian bisa manage trading kalian pada saat kalian melakukan scalping. Kalian tahu ya teman-teman, dalam trading apalagi scalping itu nggak melulu cuman yang namanya teknik, tapi kalian juga harus bisa gimana caranya bisa manage kalian punya tradingan supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Dan video ini cocok banget buat teman-teman yang suka trading scalping tapi masih ngerasa tradingan manajemennya itu masih kurang maksimal. Tapi sebelum itu teman-teman, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen coba trading tapi belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link pendaftarannya semua ada di description di bawah. Ya, kenapa kalian harus trading bersama Okta? Karena Okta itu paling transparan, terutama dari chartnya tidak ada manipulasi, tidak ada biaya-biaya tersembunyi, semuanya transparan ya teman-teman. Dan juga WD Deponya prosesnya juga cepat dan chartnya yang pasti aman ya. Jadi kalian bisa coba Okta, semua link descriptionnya ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta di App Store maupun di Play Store kalian. Karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space yang membantu banget buat kita para trader ya. Di situ isinya tuh ada tentang yang namanya fundamental, yang kemudian technical ya berhubungan dengan kripto, kemudian forex ataupun saham luar negeri, ya itu semua ada dan itu bakal ngebantu banget buat kita para trader ya. Nah, langsung aja teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke dalam chart dan juga ke dalam pen biar bisa gue jelasin lebih lampan. Yuk, langsung aja teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja di sini gue jelasin ya untuk yang namanya trading management di scalping ya. Di sini ya ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Yang pertama tentu basic managementnya teman-teman ya. Maksudnya apa? Pertama, kalian harus punya trading system scalping yang sudah kalian yang sudah kalian backtest dan hasilnya bagus ya. Trading system ini wajib banget. Kemudian yang kedua, risk reward ratio atau risk managementnya ini juga bagus. Kalian harus tentukan ya risk reward ratio-nya berapa, dari 1:1 sampai 1:3, tergantung kalian tuh punya sistem trading seperti apa. Tapi rekomendasi gue ya kalian bergerak di dalam range ini ya risk reward ratio-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada daily risk limit ya. Daily risk limit ini kalian harus set satu hari mau berapa persen dari equity kalian atau dari modal kalian. Biasanya tuh di set 1-5% ya, terserah. Itu tergantung risk asertif kalian masing-masing. Kalian bisa menerima resiko berapa. Ya jadi dari risk management tuh seperti itu. Kemudian dari ya teman-teman, money managementnya ini juga kalian perlu ya untuk pakai yang namanya lot size ya. Ini lot size itu kalian harus tentukan juga kalian tuh bisa di berapa, karena semakin besar lot size otomatis resiko semakin naik. Nah, kalian harus pikir yang di mana lot size itu yang sweet spot buat diri kalian masing-masing, tidak kekecilan atau tidak kegedean ya. Jadi itu bisa disesuaikan masing-masing, tapi ini kalian harus buat konsisten. Nah, 3 ini teman-teman, 1, 2, 3 ini harus dilakukan terus-menerus secara konsisten berulang-ulang. Kalian nggak boleh rubah-rubah ya, kecuali trading system ini kalau misalnya kalian mau tweak sedikit ya kalian harus ulang lagi proses backtestnya sampai kalian bisa yakin ya. Jadi ini yang konsisten tuh di sebelah sini teman-teman, yang ini yang super konsisten kayak gitu. Oke. Nah, kemudian selain 3 ini dalam trading management tuh apa ya? Nah, itu kalian bisa lakukan pada saat di dalam posisi ya, atau position trade-nya atau in trade-nya teman-teman ya. Nah, posisi seperti apa misalnya ya, ini langsung aja gue ke chart ya teman-teman, seperti ini biar jelasinnya lebih enak. Let's say ya, kalau misalnya kalian mau scalpingan, otomatis pertama yang dilakukan pada saat in trade-nya itu adalah pemilihan time frame gitu ya. Jadi time frame untuk scalpingan kalian harus tentukan kalian mau pakai M1 atau M5 ya. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kalian pengen lebih aktif dalam trade ya, mungkin kalian bisa pakai time frame M1 karena itu otomatis nanti trade-nya akan jadi lebih banyak seperti itu. Ya jadi kedua hal ini ya teman-teman ya, dari time frame ya dan juga yang tadi yang sebelum yang pre-trade-nya itu kalian harus lakukan secara konsisten, oke? Dan kemudian berikutnya adalah jam trading, teman-teman. Nah, jam trading di sini kalian juga harus pilih ya, kalian mau jam trading itu scalpingnya di jam berapa. Kalau misalnya kalian suka trading malam ya berarti kalian bisa pilih di jam New York ya, kalian bisa trading di jam 9 malam sampai jam 11 seperti itu. Kalau kalian suka trading pagi ya, kalian bisa pilih di sesinya Jepang atau di sesi Asia gitu ya, dari jam 10 pagi ya atau jam 9 pagi sampai nanti jam 12 siang kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian suka trading siang menjelang sore gitu ya, kalian bisa pilih sesinya London, yaitu jamnya itu di jam 2 siang sampai jam 4 sore kayak gitu. Nah, jadi ini semua orang berbeda-beda ya. Ada yang bisanya tradingnya malam ya karena mungkin paginya atau siangnya itu ada pekerjaan kayak gitu. Atau mungkin ada yang suka tradingnya itu pagi karena tidak suka terlalu volatility gitu ya.
Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi itu berbeda satu sama lain, oke? Nah, kemudian berikutnya ya, pada saat kalian sudah ada posisi gitu ya. Misalnya gini ya, di sini kalian mau entry ya di daerah sebelah sini, misalnya kalian mau entry buy ya di sebelah sini, ada range fair value gap misalnya. Nah, di sini juga kalian bisa lakukan ya, trade-nya itu kalian bisa bagi posisi atau split kalian punya entry ya. Ini adalah teknik yang sangat penting split entry ini untuk menghadapi kondisi seperti ini. Misalnya kalian mau masuk di sebelah sini tapi range-nya terlalu lebar. Nah, daripada kalian di sini entry langsung full lot ya teman-teman, lebih baik kalian split jadi 3 posisi. Jadi kalian pertama bisa entry di atas sebelah sini ya di ketika dia menyentuh kotak ini, kemudian kalian bisa di pivotnya yang kedua, kemudian yang terakhir kalian bisa entry di paling bawah kayak gitu. Dengan stop loss-nya tetap sama ya, kalian taruh di bawah kotak beberapa pips itu tetap sama ya. Jadi kalian bisa memanage entry kalian itu dengan lebih aman ya. Kalian tidak terlalu overload nantinya kalau misalnya kalian full lot di sini, kalian average lagi full lot, kalian average lagi full lot, itu akan menjadi overload nantinya ya, dan itu nggak bagus. Lebih baik kalian bisa bagi 3, mencegah juga posisi ketinggalan. Takutnya kalau misalnya dia sudah sampai sini dia udah lari gitu ya, jadi kalian nggak ketinggalan momen teman-teman ya. Walaupun dapatnya itu nggak sepenuhnya lot yang biasa kalian trading, tapi seenggaknya lumayan ya, kalian seenggaknya sudah masuk ke dalam market dan kalian tidak ketinggalan harga gitu ya. Nah, terus kemudian dari sisi trading psikologisnya teman-teman ya, kalian jangan overtrade gitu ya. Maksudnya overtrade itu adalah kalian harus batasi kalian punya trading itu satu hari itu berapa ya, maksimal tuh misalnya 10 kali trade atau 20 kali trade. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena gini ya, gue sudah mempelajari ya bahwa setiap orang ya mentalnya secara kekuatan mental ya teman-teman ya, itu punya sisi optimal. Dan berdasarkan pengalaman gue teman-teman ya, kalau misalnya gue ada trading lebih dari 20 kali sehari, itu sudah tidak optimal secara fokus gue ya, kemudian secara mental gue juga itu tidak baik ya. Jadi nanti keputusan-keputusan yang diambil tuh bisa jadi melenceng daripada yang objektif kayak gitu. Atau nanti mungkin malahan trading itu bukannya bikin kalian sehat ya, malah bikin kalian sakit karena kalian terlalu memaksakan secara mental. Nanti kalian bisa jadi stres gitu ya. Dan itu sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan kalian. Oke? Nah, terus kemudian ya pada saat kalian juga sudah ada posisi ya, misalnya kalian sudah entry di sini ya. Terus kemudian kalian stop loss di sini, TP-nya 1/2 gitu ya. Nah, lebih baik kalau kondisi kayak gini, kalian tinggalin chartnya aja kalau misalnya kalian merasa kalian tidak bisa disiplin ya. Karena banyak sekali teman-teman yang scalping gitu ya. Dan dia ngeliatin chart, nungguin chart di depan chart gitu, dan tangannya tuh nggak bertahan ya. Tangannya tuh kebanyakan gatel terus pengen pencet close atau pengen geser-geser SL-nya. Nah, kalau misalnya kalian tipe seperti itu teman-teman dan bingung gimana caranya, kalian bisa tutup chartnya sebentar. Jadi kalau misalnya kalian trade 1 menitan ya, kalian tutup chartnya sebentar, terus kalian per 5 menit baru kalian lihat. Dan pada saat kalian mau lihat chartnya itu, kalian sudah harus berniat dalam diri kalian bahwa kalian harus sadar nih, gua harus sadar dan gua nggak boleh ngegeser-geser SL atau TP gitu ya. Karena kalau misalnya kalian melakukan itu, ya nanti itu trading kalian jadi nggak konsisten dan tidak sesuai dengan sistem trading kalian, yang which is itu nanti nggak bisa diukur. Kalian tidak bisa mencapai konsistensi tadi gitu. Karena konsistensi tadi bisa dicapai kalau misalnya kalian tuh benar-benar menjalankan apa yang sudah kalian planningkan kayak gitu. Oke? Nah, terus kemudian evaluasi ya setiap akhir trading ya. Jadi kalau misalnya kalian hari ini sudah selesai trade 2 jam misalnya, scalpingan sudah kelar, sudah ada banyak trade gitu ya. Kalian evaluasi, mana trade saya yang profit, mana trade saya yang loss. Kenapa pada saat saya trade profit itu saya bisa profit? Itu kalian harus cari alasannya. Pada saat kalian trade kenapa bisa loss, itu juga kalian cari alasannya. Nah, ini gunanya bukannya untuk menyesali ya teman-teman atau untuk narsis gitu ya, tapi ini lebih ke pengembangan kalian ke depannya sebagai seorang trader itu seperti apa. Jadi kalau misalnya trader yang bagus itu ya, dia akan mempelajari apa yang menjadi kesalahannya ya, dan dia akan nge-keep apa yang menjadi kekuatannya gitu ya. Dan itu kalau misalnya kalian kembangkan terus menerus, otomatis trading kalian tuh akan berkembang setiap harinya gitu ya, dan itu yang kita mau sebagai seorang trader kayak gitu. Oke? Nah, kemudian untuk SL dan TP teman-teman ya, SL dan TP, kalau SL ya itu udah otomatis sesuai dengan trading system kalian. Pastikan trading system kalian tuh sudah punya titik SL-nya. Contohnya kayak gue di sini, gue menggunakan trading system sebuah fair value gap atau order block gitu ya.
dan gue sudah buat areanya, otomatis SL gue gampang, tinggal di bawah kotaknya aja ya, di bawah area yang gue tentukan kayak gitu. Kalau misalnya kalian trading berdasarkan support resistance misalnya, ya udah kalian bisa taruh SLTP-nya di SL-nya di bawah support atau di atas resistance ya. Tentunya kalian harus sudah pilih-pilih yang mana menjadi support resistance yang bagus tentunya seperti itu. Kalau kalian menggunakan Fibonacci, itu juga sudah ada level-levelnya untuk SL dan TP, kalian bisa gunakan itu juga. Nah, kalau misalnya untuk target profit atau TP, lebih baik kalian patokannya dari SL-nya aja kalau kalian bingung ya. Misalnya kalian bingung, aduh saya mau tempatkan di high berikutnya atau apa, itu boleh. Tapi kalau kalian mau simple, kalian taruh aja 1/1,5 atau 1/1 dari TP kalian, dari SL kalian. Itu kalau buat teman-teman yang nggak mau ribet. Tapi kalau misalnya kalian sudah menemukan atau sudah tahu ya, melihat structure market dan segala macam, kalian bisa menaruh atau menentukan stop loss take profit itu di structure high atau di structure low berikutnya ya, seperti itu. Dengan risk reward ratio-nya tentu kalian harus tetap perhatikan minimal di 1/1 ya, atau kalau misalnya kalian pengen sehat 1/1,5 kayak gitu. Oke? Nah, itu aja sih teman-teman yang kalian bisa perhatikan untuk kalian melakukan trading management di saat scalping ya. Semoga dengan video ini kalian bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Jangan lupa teman-teman, gue akan live setiap hari Rabu jam 7 malam. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini supaya kalian bisa join live-nya nanti ya. Dan gitu aja, kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian yang lain, like video ini ya. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini atau kalian mau bertanya ya. Gua pasti akan baca pertanyaan kalian, dan kalau misalnya kalian mau request juga, kalian boleh komen juga di bawah. Kira-kira materi apa yang kalian pengen tahu dan pengen gue buatin videonya. Kalau gue mampu, gue pasti bikinin videonya buat kalian. Itu aja teman-teman, thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.